Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran. Sebelumnya saya mau nyapa, selamat datang bagi kita semuanya di rumah baru. Puji Tuhan, dengan semuanya ya yang memiliki hati yang terpanggil bersama-sama. Kita sudah terbiasa menikmati rumah ya, rasanya di luar kok nggak enak gitu. Gerambiangan, dan puji Tuhan malam ini kita menikmati. Saya percaya waktu hari Rabu saya bilang sama Pak Gem, hari ini adalah peringatan bagaimana kita di awal dulu, Shalom, di awal kita dulu juga seperti ini, dan ini adalah satu peringatan bagi Tuhan bahwa kita bersyukur sekali. Kita punya Zoom, punya rumah yang menetap ya, tidak loncat-loncat kayak kemarin, dan terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati dengan limpah kebaikannya. Haleluya. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan memberkati dengan segala kebaikan. Amin. Selamat datang bagi kita semuanya di rumah baru. Haleluya. Shalom. 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 Belum kompak. Sekali lagi di unmute yuk semuanya. Shalom. 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 Haleluya. Yes, haleluya. Damai sejahtera memenuhi setiap hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita bersatu untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur di dalam segala hal Engkau turut mengerjakannya. Engkau ada di dalamnya Tuhan. Dan kami percaya, kami terus mengikutinya Tuhan. Di dalam Engkau ketenangan yang kami rasakan. Janji-Mu ya dan amin dan semua tergenapi. Terima kasih Tuhan. Engkau berbicara kepada hamba bahwa hari Rabu adalah pertama dan terakhir. Di hari Sabtu, maka sudah ada Zoom yang baru. Dan itu terbukti Tuhan. Hamba bersyukur secara pribadi. Dan kami semuanya bersyukur. Terima kasih ya Bapak. Ketika Engkau berkata tenang, maka kami diam dan tenang. Karena kami percaya, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau sanggup mengerjakan segala perkara. Terima kasih ya Bapak. Malam ini kami mau bersyukur, malam ini kami mau meninggikan nama-Mu melalui pujian penyembahan kami. Dan kami mau sharing firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Roh Kudus. Pimpin setiap kami, jamah setiap kami. Kuasai hidup kami. Bawa kami kepada perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah malam ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sepanjang hidup kami menikmati hadirat. Terima kasih ya Bapak, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selidiki aku dan lihat hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau di dalam setiap perkataanku dan perbuatanku? Apakah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan? Biarlah kalimat ini menjadi satu ungkapan dari hati kami untuk Engkau. Ya Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama. Selidiki
lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, kami mau setia, kami mau setia di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau berjuang sampai pada akhir hidup kami. Kami mau berjuang ya Yesus bersama dengan Engkau dalam penderitaanmu. Haleluya. Kami mau ya Bapa memikul salib dalam hidup kami, memasang kuk. Kami mau ya Tuhan di dalam Engkau. Kami mau berjuang tidak
mau berubah oleh pembaruan dan akal budi kami di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau bersyukur atas kasih setiamu, atas cintamu yang besar bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam kelemahan Kau memberi kekuatan. Haleluya. Kau sumber pengharapan dan selalu buka jalan. Haleluya. Engkau menyembuhkan kami. Engkau memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu yang hidup itu berkat terbesar bagi kami. Haleluya. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah habis. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mau menyelidiki hati kami ya Tuhan. Kami mau melihat hati kami. Karena Engkau di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu kami harus setiap hari mawas diri dan menyelidiki setiap hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Tuhan, ini hidup kami. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama kita pujikan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Nya Tuhan terlalu besar. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar, dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Kami mau selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Immanuel, Engkau selalu beserta dengan kami di dalam semua perkara yang kami hadapi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak takut karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan sharing firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Perkenanan-Mu Tuhan atas pemberitaan Injil-Mu. Meteraikan setiap apa yang kami perbincangkan malam ini di dalam loh hati kami dan kami ingat menjadi rema yang kuat, Roh Kudus yang menerjemahkan dan memberikan pengertian. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Selamat datang kembali ya Sukma. Sejak Zoom baru kali ini. Dulu awal-awal pakai WeChat ya. Masih zaman-zaman awal. Haleluya. Ini kembali lagi, selamat datang di rumahmu yang baru. Jadi malam ini kita ada di rumah baru. Karena dengan Zoom yang baru hari ini. Tanggal 7, ya hari ini tanggal 7 ya. 7 Agustus 2021. Puji Tuhan, pergumulan kita bersama beberapa hari ini akhirnya Tuhan memberkati semuanya ya. Haleluya. Sayang, ini di unmute dari sini tadi enggak? Iya. Dibuka ya, tolong. Thank you. Haleluya. Video bisa dibuka? Videonya bisa ditampilkan? Video. Sebentar kita akan nonton video sebentar ya. Yang kemarin sudah di-share sama Bapak Gembala dan saya juga nge-share di Facebook. Saya tonton berulang-ulang dan saya tertawa berulang-ulang. Tapi setelah tertawa saya menangis. Karena apa? Saya nunjuk diri saya sendiri begini. Apa yang saya lakukan? Padahal ini foto apa namanya? Coca-Cola ya. Foto Coca-Cola. Jadi video. Siapa yang sudah nonton video ini dari Facebook saya mungkin? Atau Bapak Gembala yang sharing? Yang share, tunggu belum di unmute dari sini. Ini ya tadi di foto belum buka semuanya jadi. Sebentar ya. Saya mau ini apa gitu ya yang didapat dari video ini. Karena berhubungan dengan tema kita malam ini. Nah ini. Buka aja biasanya. Sudah. Oh sudah. Nah ini mari kita menyaksikan sama-sama ya. Kelihatan. Ada suara ya? Nah ini, ada suara nggak? Jenny, ada suara? Oke, ada. Now see what's happening here. Dua Coca-Cola at the same time dikocok dua-duanya dengan but keras. now you see what is happening here. Kencang-kencangnya. It actually erupted like a volcano and messed up everywhere. Well, that's because you fucking opened it, mate.
dua Coca-Cola If you dikocok open the bareng other one, the dengan kencang-kencang exact dengan same ada thing would have busanya. happened. Yang Once mana it kita is semua spilled, tahu, that is the end of yang it. dikocok pasti keluar busa dan Now, timbul sometimes apa ya, when tekanan you yang are membuat angry, meledak. please close your mouth Yang satu because you may end up dibuka, unleashing yang certain satu words that you never tetap dikocok intended tapi nggak completely, dibuka tutupnya. and it can worsen the situation. Oh, And you wow. know, sometimes you may apologize and say, "I'm sorry." Diperkecilnya. Tunggu sebentar ya, supaya diperkecil terjemahannya biar nampak. Shalom. Shalom Santi, ya. Kan bisa beberapa kali coba Kata-kata aja di bawah. Katakan, nggak ada gambar ini. Sama-sama dikocok, sama-sama mengeluarkan tekanan, sama-sama kita semua tahu yang namanya itu soda, kalau kita kocok pasti bisa kita buka pasti langsung keluar busa ya, dan cepat sekali. Nah ini bisa dikecilin ya. Karena ini dari Facebook kan itu. Oh, oke. Oke, nanti saya share di WeChat aja. Di WeChat aja saya share. Iya, saya agak ke atasin biar ke bawah aja yang nampak. Nah, ini. Now see what's happening here. I shook both of them at the same time with equal energy. But now you see what is happening here. It actually erupted like a volcano and messed up everywhere. That's because you fucking opened it, mate. You didn't open it. Diejek karena engkau If you buka opened the Pak other one, diejeknya. the exact same thing would have happened. Once it is spilled, that is the end of it. Now, sometimes when you are angry, please close your mouth because you may end up unleashing certain words that you never intended completely, and it can worsen the situation. Oh, wow. And you know, sometimes you may apologize and say, "I'm sorry," but some words are like venom. They can poison someone's heart against you permanently. Oh my God. Now look at this one here. Yeah. It's looking like nothing happened completely Yeah. because I never opened it. And you know, sometimes when you're angry, it is advisable to keep calm and postpone your action. Okay. You may even need to leave the place for a while and come back later to handle the situation. You'll realize you'll handle it with a lot of sobriety and you'll be in charge of your thinking and your words. Believe you me, if I open this one later, nothing will happen. Oh, wow. Don't let He's right. anger control you. Close your mouth sometimes so that you don't erupt hot magma. Hey, yo. Saya sangat diberkati oleh, coba ada yang di unmute supaya apa? Apakah sudah selesai Bapak Gembala ini? Sudah ya? Oke. Haleluya. Dari 2 botol Coca-Cola yang dikocok kencang, yang dimana satu dibuka, satu tidak. Yang dibuka ini langsung meluap, membanjiri kemana-mana. Yang satu, dia tetap tertutup, dan di waktu yang bersamaan, yang satu habis karena meluap busanya, yang satu busanya jadi menghilang, tapi kembali menjadi Coca-Cola yang sebelumnya kayak gitu. Tadi dibilang bahwa ketika kemarahan datang, ketika ada sesuatu yang membuat kita guncangan ya, saya sebut guncangan, itu datang. Pesan yang saya dapat dari 2 botol Coca-Cola ini, mari kita belajar untuk menguasai diri. Saya kena sekali dengan ini. Saya putar berulang-ulang. Awalnya saya ketawa, mentertawakan gitu.
Saya fokus bukan ke orangnya, ke yang komen. Ini loh. Ini yang perlu kita perhatikan. Seringkali kalau kita lihat orang yang punya masalah, orang yang komentar kanan kiri itu lebih kita fokuskan ya. Perkataannya lebih kita saring daripada orang yang punya masalah itu sendiri. Nah, di situ saya buka, jadi setiap kali saya membuka video itu, 5 kali saya membuka, 5 kali dapat pesan yang berbeda saya. Yang akhirnya saya kumpulkan, dan malam ini tema kita adalah kesabaran. Yang satu tadi ibarat orang yang sabar ya dalam penguasaan diri. Di saat tekanan datang, di saat amarah itu datang, dia berjuang untuk diam, supaya apa, busanya tidak keluar, tidak menyiprati orang-orang sekelilingnya kayak gitu ya. Dipendam, supaya tidak merugikan siapapun. Yang satu diluahkan ya dengan cara yang itu tadi, belum penguasaan dirinya, belum bisa megang penguasaan diri. Nah, ini dari Coca-Cola tadi. Saya berharap nanti saya akan share lagi di WeChat supaya bisa melihat ulang ya. Dapatnya apa, kita akan jadi bahan obrolan di WeChat dari Coca-Cola ini. Puji Tuhan, malam ini tema perbincangan kita adalah tentang kesabaran. Dari Coca-Cola tadi, saya ditegur. Saya kena tegur. Saya masih termasuk orang yang Coca-Colanya tadi dibuka tadi. Saya masih di bagian itu. Dan saya bilang, yes Tuhan, saya mau seperti Coca-Cola yang ditutup ini. Yang diam, yang tenang. Tapi saya masih, ini saya jujur di hadapan kita semuanya, di hadapan Tuhan, saya masih pribadi yang seperti satu Coca-Cola yang dibuka, yang meluber kemana-mana. Itu tadi, saya masih pribadi seperti itu. Dan saya mau berjuang, mari kita berjuang bersama-sama. Haleluya. Yang jadi korban siapa? Bapak Gembala. Kena busanya itu ya. Haleluya. Puji Tuhan, malam ini tema kita adalah kesabaran. Mari kita membuka di kitab Amsal ayat 16, pasal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat ke-32. Haleluya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Haleluya. Sebentar saya mau berdoa untuk Cerina. Cerina masih di sana? Saya tergerak untuk berdoa. Saya mau berdoa khusus untuk Cerina. Bapa, di dalam namamu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau tahu pergumulan Cerina, di dalam ketidakberesan, di dalam tubuh Cerina, yang dunia bilang itu sakit. Tapi hamba percaya, dan kami bersatu hati mendoakan Cerina memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hormon Cerina baik, semuanya sel-sel yang tidak baik, yang tidak berkenan di matamu Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini Cerina mendapatkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tenang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah tenang. Meteraikan firman-Mu ini. Amsal 16 ayat 32. Obat yang manjur dari segala obat yang diberikan untuk Cerina dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memberkati kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Cerina sembuh. Haleluya. Amin.
Mari Ece kita imani bersama-sama, Cerina menerimanya. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita garis bawahi sabar dan pahlawan ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau kita berbicara, kalau kita mendengar orang menyebut pahlawan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Cek Jenny, ketika mendengar pahlawan gitu, apa yang ada di dalam hati pikiran Cek Jenny? Orang yang berjasa. Yes, orang yang berjasa ya. Saya keep. Thank you, C. Mama Nina, ketika mendengar kata pahlawan, apa yang ada di dalam benak Mama Nina? Jasa. Orang yang apa ya? Berjasa, orang yang kuat, orang yang Kuat. ya kuat lah. Yes, kuat. Saya kunci ya. Cerina, ketika mendengar pahlawan, apa yang ada di dalam benak Cerina? Ini jasa, kuat, terus apa lagi? Semuanya boleh. Hah? Orang yang bisa melawan apa itu? Maksudnya orang yang bisa melawan keinginannya sendiri, apa itu ya? Yes. Pengorbanan. Saya kunci semuanya jawaban. Orang yang bisa melawan diri. Ini bagus loh, C. Betul ini, semuanya betul. Apa C Jenny barusan? Pengorbanan. Dan itu Jenny itu ada Jenny dapatkan satu lagi. Kriteria yang kesabaran Ya. itu rupanya di dalam ini. 1 Petrus 2:18 sampai 25. Yang diajarkan. Oke. 1 Petrus 2:18-25. 1 Petrus 2:18 sampai 25. Petrus 2:18-25. Oke. Orang yang bisa melawan diri sendiri kata Cerina. Oh, Sally masuk. Jasa kata C Jenny, pengorbanan. Mama Nina bilang kuat. Oke, saya kunci ya. Ketika ini dari ini ya, kata pahlawan, maka ini yang ada di benak kita. Kalau saya liar sekali kepanjangan. Kalau mendengar pahlawan, saya langsung ingat masa perang. Jadi saya merem sambil merenungkan piye yo. Nggak punya senjata, adanya bambu runcing, tapi yo kok menang gitu ya. Kok menang, kok iso gitu. Terus kalau mendengar kata pahlawan, ya Tuhan, mereka dulu makannya piye ya? Gimana ya makanannya mereka? Sedangkan Indonesia peceklik waktu itu ya, waktu perang itu. Terus ketika lagi mendengar lagi kata pahlawan, saya langsung mengingat, Tuhan, jasamu sangat besar ya, sampai tertumpah darah, sampai pokoknya tentang peperangan. Sampai saya detail membayangkan di hutan-hutan yang tengah malam, dulu hutan masih besar, tapi mereka nggak ada rasa takut terhadap apapun ya, musuh. Bahkan saya mikirnya itu dalam diri saya, apa nggak ada hantu zaman dulu ya di hutan-hutan blusuk-blusuk kayak gitu. Kan penunggunya banyak zaman dulu kayak gitu ya, masih percaya-percaya kayak gitu. Terus liar sekali saya ketika saya mendengar kata pahlawan itu rasanya liar sekali pemikiran saya, merenungkan dan mengingat makam beliau itu dari kota-kota itu, setiap di kota, apakah di kota ini ada makam pahlawan? Ini kebiasaan saya. Di satu tempat yang baru, saya selalu mencari apakah di sini ada makam pahlawan.
Itu yang selalu saya cari di setiap kota. Nah, puji Tuhan, pahlawan itu jasanya sangat besar. Kuat, ya, berkorban. Apa hubungannya dengan orang yang bisa melawan diri sendiri itu tadi ya? Puji Tuhan. Ini Cerina nanti masuk ini di next berikutnya, ini mantap sekali. Tapi kitab Amsal ini luar biasa. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau satu kata untuk seketika saya mendengar kata pahlawan itu satu kata yang keluar. Hebat. Saya selalu dalam hati saya keras saya berbicara. Ya, Kristanti nggak apa-apa, Tuhan berkati ini baru. Puji Tuhan, selalu setiap di mana-mana saya mendengar kata pahlawan, saya langsung bilang, hebat. Kata yang pertama saya keluarkan, hebat. Itu setiap kali saya mendengar kata pahlawan, hebat gitu, dengan lantang. Tapi kitab Amsal berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya langsung gini, wow. Ketika saya mendengar pahlawan itu saya selalu berkata, hebat. Tapi Alkitab, firman Tuhan, luar biasa, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Kok bisa? Pahlawan kan hebat. Tapi kesabaran, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Loh, saya baca Alkitab, firman ini berulang-ulang. Saya jadikan ini ayat hafalan. Yang saya jadikan cambuk untuk memukul saya secara pribadi. Ketika saya menghadapi masalah, ketika keluarga besar saya memojokkan, bahkan mepet-mepetin, rasanya kayak mentok, nggak ada jalan keluar kayak gitu. Sabar. Kata Tuhan, sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Orang yang sabar kok dibilang Tuhan melebihi seorang pahlawan. Sabar dalam bahasa Inggrisnya itu long suffering. Long suffering. Long suffering. Dibenerin Pak Gem. Long suffering. Cikgu bahasa Inggris, maklum ya. Long suffering. Long suffering, kenapa? Long suffering dalam kalau sabar ditranslate dalam bahasa Inggris, kalimatnya adalah long suffering. Kalau kita artikan lagi, arti dari long suffering adalah lama menderita. Panjang di dalam penderitaan gitu loh maksudnya. Loh. Berarti artinya apa? Kok Tuhan nyuruh sabar? Di sini saya terbuka mata saya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar dalam bahasa Inggrisnya long suffering. Lama menderita. Jadi kalau panjang sabar. Panjang sabar. Terima kasih Mama Nina. Panjang sabar. Pak Gem ambil dalam bahasa lainnya lagi, lama menderita. Panjang sabar, sabar, panjang sabar, lama menderita. Itu bahasa-bahasa yang dikumpulkan oleh Pak Gem. Haleluya. Loh. Sedangkan kita seringkali kita mengeluh, kok ujian nggak ada habisnya ya dalam hidup kita? Kok penderitaan nggak ada akhirnya ya dalam hidup saya? Kenapa ujian cobaan silih berganti dan datang terus? Malam ini saya mau tegaskan buat kita semua, buat saya pribadi.
Tujuan Tuhan, kenapa kita memiliki pergumulan, adalah kita disuruh bersabar. Sabar. Karena kita melebihi seorang pahlawan di atasnya, kata firman Tuhan. Kalau saya mendengar kata pahlawan, haleluya. Bagaimana perjuangannya para beliau-beliau itu di dalam merebut kemenangan dari penjajah. Ini bulan kemenangan ya, perayaan kemenangan bagi bangsa kita Indonesia. Melakukan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan banyak orang. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Padahal mereka tidak luput dari yang namanya ancaman. Nyawa melayang tidak dipikirkan lagi. Kehilangan segalanya sudah biasa. Ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan biasa. Berani berperang. Berkorban secara habis-habisan untuk semuanya. Untuk semua orang yang menduduki bangsa kita Indonesia. Kelaparan, urusan perut, urusan lahiriah, pribadi, tidak lagi difokuskan demi merebut kemenangan atau kemerdekaan. Haleluya. Saya membahas dulu tentang pahlawan ya itu tadi ya. Terus apa hubungannya dengan sabar? Apa hubungannya dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan di dalam sekolah kesabaran di dalam hidup kita? Nilainya itu Tuhan dan kita pribadi yang tahu. Haleluya. Saya sampai memutar video tentang perang gitu ya. Tuhan jasanya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan kita? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan berperang supaya bisa menduduki kota-kota, bisa menduduki bangsa kita, dan menguasainya. Terus apa hubungannya dengan kehidupan kita dari sehari ke sehari? Mohon di-mute beberapa, di-unmute bagi beberapa yang memungkinkan di sana. Pahlawan itu memiliki komitmen bahwa kemerdekaan adalah fokusnya, berani menghadapi resiko, selalu siap, dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Mari saya mengajak kita semuanya, karena kesabaran, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, mari kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, untuk orang sekeliling kita, yaitu dengan kita bersabar. Karena yang sering kali terjadi apa? Seli Sesel ada di dalam ya? Halo Seli? Boleh kakak menceritakan tentang kesaksianmu sedikit? Ya, kakak izin ya menyaksikan tentangmu sedikit. Puji Tuhan, beberapa dari sejak pertama kali Seli Sesel ini ikut di ibadah kita, sekalipun dia lama sekali nggak ikut hadir di dalam ibadah, dia selalu curhat sama saya, dan saya mengetahui betul seluk-beluknya di sana. Seli ini sempat teman dekatnya sendiri
menceritakan tentang hal yang buruk yang Sally tidak pernah lakukan. Kalau secara hukum bisa dipidanakan dengan pasal pencemaran nama baik. Sally ini teman dekat, bercerita ke teman dekatnya dia, dan itu hampir 1 tahun ya Sally, baru ketahuan ya. Iya, Kak. Dan itu cerita melebar. Saya selalu bilang sama Sally, Dek, sabar ya. Dek, diam. Kuasai diri. Dek, sabar. Sabar ya, Dek. Dan saya senang sekali dengan Sally, di mana di saat kesakitan hatinya, pikirannya yang kalut, update status di Facebook, kalimatnya selalu positif. Saya selalu kasih jempol dan saya respon. Terima kasih, Dek. Selalu menjadi berkat dalam kalimat, saya bilang. Kenapa? Sally Cecil membuktikan bahwa kesabaran itu indah. Kesabaran itu melebihi seorang pahlawan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena firman Tuhan berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Akhirnya Sally ditolong Tuhan dari kejadian itu, dari kesaksian itu. Tuhan kasih reward buat dia. Kemenangan atas dirinya sendiri, menghadapi teman-temannya, Sally menang. Itu yang saya lihat dari seorang Sally Alfianita. Menang atas pertempuran dia. Beberapa, sampai hampir 1 tahun itu ya Sally ya. Pertempuran sebenarnya. Dia seperti Coca-Cola tadi. Mendidih di dalam, tapi tutup tidak dia buka. Yang akhirnya dia menang atas pertempuran. Menang dari diri sendiri, menang menghadapi orang lain, dan menang atas situasi. Sebenarnya cerita panjang, tapi saya ambil sedikit saja. Karena dengan mengenai nama orang. Jadi Sally difitnah. Hal yang sangat besar. Itu kalau pasal tinggi sekali, itu KUHP. Tapi karena Sally melakukan firman Tuhan, kemenangan terjadi. Haleluya. Melebihi orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Sally berjuang untuk menguasai diri, diam. Walaupun saya tahu, Kak, sedih sekali hati Sally. Menangis, menjerit, dialami oleh seorang Sally. Tapi orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota, melebihi semua ini loh, kata melebihi. Haleluya. Luar biasa. Mari kita buka di dalam Alkitab firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Dua Timotius 2 Timotius. Haleluya. Firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandannya? Siapa komandan kita? Halo, shalom. Siapa komandan kita? Tuhan Yesus. Yes.
Komandan kita Tuhan Yesus. Dia berbicara kepada kita di dalam 2 Timotius, di dalam firman-Nya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat ini dengan jelas sekali berbicara kepada kita malam ini. Tolong Army di-unmute. Tolong Army di-unmute. Army of God rising. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Jerina di-unmute. Sekali lagi. Army of God. Yes, Rising. yes, 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 yes. Haleluya. Mari bersama-sama seperti firman Tuhan malam ini. Mari kita ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Bukan cukup sebagai prajurit saja ya. Ini dilengkapi yang baik dari Kristus Yesus. Saya dengan sangat rindu, segenap hati, segenap jiwa dan roh saya merindukan. Army of God ini bangkit, menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Terbakar oleh api kemuliaan Tuhan. Berani menderita sebagai seorang prajurit. Penderitanya apa? Berperang. Dengan baik. Yang tidak memusingkan diri sendiri dengan segala persoalan kehidupan yang kita hadapi. Apa itu? Ekonomi? Apa itu? Sakit penyakit? Apa itu? Permasalahan rumah tangga, lingkungan, kerjaan, atau apapun. Karena Tuhan terlibat di dalamnya dan ada jaminan dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan bilang jangan memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Supaya dengan demikian kita semuanya beroleh perkenanan dari Sang Komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Apa penderitaan seorang prajurit Tuhan? Seperti kita ini. Kita semuanya. Di dalam menguasai diri. Ketika diomongin jelek, tenang, sabar. Ketika diejek, tenang, sabar. Difitnah, tetap tenang, sabar. Dijelek-jelekin nama baik kita, it's okay. No problem. Tenang. Diomongin di belakang yang enggak, padahal kita enggak melakukan. Kita melakukan kesalahan sedikit, satu. Tapi di belakang kita seakan-akan kesalahan kita ada 100 macam. Tenang, sabar. Sabar. Mari kita jadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Sabar. Ternyata di dalam kesabaran itu, oh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak menyakiti, tidak memberikan efek racun, tidak menyemprotkan magma seperti yang orang di Coca-Cola tadi. Nyemburin magma. Tahu magma? Semuanya tahu ya magma? Gunung meletus itu mengeluarkan api itu. Lahar, apa itu? Nah itu, yang cair-cair tapi api, itu magma ya. Yang untuk yang mau meletus, nah itu magma namanya. Orang yang sabar tidak fokus dengan kenyamanan dirinya. Ketika kita dijahatin, ketika kita diomongin tidak baik, kita tidak membalas. Diem, kunci rapat-rapat.
berdoa. Karena apa? Kalau saya ngomong, kalau saya muntahkan, maka akan merugikan orang lain. Oke, saya mau belajar Tuhan untuk tutup mulut diam. Saya harus mementingkan orang lain dibanding diri saya, perasaan orang lain. Dan saya mau berjuang di dalam perasaan saya. Seorang pahlawan, seorang yang sabar, selalu mementingkan kepentingan bersama, tidak egois, tidak merasa penting diri kita sendiri, tidak merasakan diri bahwa paling penting dari yang lain, tapi selalu memikirkan kepentingan bersama. Saya bersyukur sekali, tidak ada henti-hentinya saya bersyukur. Saya melihat di dalam grup WeChat, kekompakan terjadi. Melakukan firman Tuhan, saling mendahului dalam memberi hormat. Saya melihat itu satu kekayaan bagi saya dan bagi kita semuanya. Memikirkan kepentingan bersama. Dan yang selanjutnya, orang yang sabar akan menjadi penguasa. Loh, penguasa atas apa? Jadi penguasa atas diri kita sendiri? Jadi penguasa atas keadaan orang lain? Jadi penguasa atas segala situasi? Itu arti dari lebih dari seorang pahlawan dan yang memiliki kota. Jadi penguasa. Haleluya. Mari prajurit Army of God yang sudah bangkit bersama Kristus Yesus. Mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita fokus dengan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Mama Nina dalam keadaan segala kesibukannya, siapa yang nggak tahu dari kita jika memiliki baby nggak sibuk, ditinggal kerja. Haleluya, pekerjaan dilaksanakan dengan baik. Di timnya semuanya baik. Di tim komunikasi, haleluya, sedang hamil muda. Yuli juga kondisinya kita beberapa dari kita tahu. Dikerjakan dengan baik. Puji Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus. Jenny. Haleluya. Army of God. Yang sangat membantu di bagian masing-masing kita. Cerina. Dan kita semuanya. Haleluya. Ibu bendahara mengerjakannya dengan detail, laporannya semuanya. Tidak lepas dari pengawasan saya. Selalu lapor. Oke, Sukma sambil makan tidak apa-apa ya. Sambil mendengar, sambil makan ya. Semuanya, puji Tuhan. Semuanya jadi satu tim yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita tingkatkan terus. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dari Coca-Cola tadi ya, lambang Coca-Cola yang nanti akan kita lihat lagi di WeChat. Saya mendapatkan ayatnya di Amsal 21, pasal 21 ayat ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Saya ulangi. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Orang yang sabar mampu menguasai diri. Orang yang sabar pasti kuat
dan rela berkorban. Haleluya. Orang yang sabar bisa, kata Cerina tadi, orang bisa melawan diri sendiri. Sulit, yes. Yang menyampaikan ini masih jatuh bangun. Pribadi dan intim, yang paling intim dengan saya, manusia satu-satunya adalah Bapak Gembala, suami saya yang tercinta. Sabarnya menghadapi saya. Dengan segala keegoisan saya. Dengan kekerasan hati. Beliau sangat sabar buat saya. Tuhan besar adalah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dalam huruf kecil di dalam hidup kita. Wakilnya Allah di bumi adalah suami di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa setia dengan Tuhan yang besar kalau wakilnya kita tidak setia? Bagaimana kita bisa dipercaya Tuhan yang besar kalau kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan kecil, yaitu wakilnya Tuhan di dalam hidup kita, suami kita? Haleluya. Di dalam kesabaran ada benteng yang kuat dari keegoisan pribadi kita. Mari kita yang egois, kita yang keras, kita bertobat malam ini bersama-sama. Hai ibu-ibu, wanita-wanita yang dikasihi Allah, saya dan kita semuanya. Puji Tuhan kita perempuan semua ya, haleluya. Ini untuk kita. Mari, woi jiwa yang egois, dalam nama Yesus mari bertobat malam ini kita bersama-sama. Saya yang menyampaikan di hadapan Tuhan, Bapa, kami mau berjuang. Kami mau menanggalkan keegoisan kedagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita melatih diri sabar. Sabar menghadapi mungkin kita salah pengertian ke suami. Kita belum memahami. Mari kita sabar menghadapi situasi. Mari kita sabar dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mulut kita double sebagai perempuan. Itu sebabnya ngomongnya lebih banyak gitu ya. Mari kita bertobat bersama-sama. Menguasai diri seperti yang ilustrasi di awal tadi. Ketika sudah dimuntahkan, dibuka tutupnya tadi, itu merugikan di sekelilingnya. Yang pertama kita rugikan adalah pasangan hidup kita, anak-anak dan keluarga, sahabat, orang-orang terdekat kita. Dan melebar apa? Orang-orang yang kita kenal. Merugikan sekali. Kalau kita pendam, tarik nafas beberapa saat, kita berdoa sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua baik-baik aja. Di dalam ketenangan terletak kekuatan, kata firman Tuhan. Yuk kita tenang saat hantaman datang. Saat hal-hal yang kita tidak mau, kita tidak inginkan datang. Mari kita bersabar. Mari kita tetap tenang. Karena itu firman Tuhan itu janjinya. Kalau Tuhan udah bilang di dalam ketenangan ada kekuatan, maka kalau kita bisa tenang, maka Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita ketenangan. Jaminan firman Tuhan, ya dan amin. Mari kita menjadi pelakunya. Yang terakhir, pahlawan itu berbicara tentang pengorbanan dan berbicara tentang memberi jasa. Mari kita memberi jasa kepada orang yang kita kenal. Mari kita berkorban untuk semua orang yang kita kenal. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari semua aspek yang ada di dalam diri kita. Yang akhirnya kita berkenan di hadapan semua orang. Karena kita bisa punya jasa ke mereka, yaitu yang harusnya kita nyembur-nyemprot, kita tidak. Kita tutup mulut. Kita sudah
memberi jasa kepada orang. Kita sudah memberikan pengorbanan untuk orang. Haleluya. Berkenan di hadapan manusia, berkenan di hadapan Allah. Yes. Amin. Amin. Mari. Tema di tahun ini, awal tahun saya masih berdoa seperti tahun sebelumnya. Minta perkenanan Tuhan. Setiap saya berdoa, minta perkenanan Tuhan. Karena di dalam perkenanan itu udah lengkap kekayaan, kehormatan, kejayaan. Semuanya Tuhan sudah memberikan lengkap di dalam perkenanan. Mari kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 10 sampai 12. Ini yang terakhir ya. Bunyi firman Tuhan di dalam Ibrani 6 pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, munya kecil, akan pekerjaan kita maksudnya. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, dan kasih yang kita tunjukkan terhadap nama Tuhan. Oleh pelayanan kamu dalam huruf kecil kita artinya, kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Apa janjinya Allah? Mau tahu semuanya? Mari bersama-sama saya memerintahkan diri saya pribadi dan kita semuanya. Yuk rajin membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Maka janji-janji Allah, janji-janji Tuhan lengkap di dalamnya. Yang kepo, pengen tahu banget bahasa saya orang Jawa Timur. Yang kepo banget dengan janjinya Allah. Yuk bersama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab dengan rajin dan merenungkannya. Haleluya. Sehingga kita memperoleh perkenanan Tuhan dan berkenan di hadapan manusia. Amin. Mari kita bersama-sama berjuang. Amin. Amin. Di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berjuang melawan segala keinginan kita, keinginan daging. Berjuang untuk tidak serupa dengan dunia. Berjuang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapa. Berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan apa yang ada di dalam hidup kita, seluruh hidup kita. Mari kita berjuang untuk memberikan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya bukan hanya kita yang memiliki Tuhan, tapi kita bisa dimiliki Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi rema dan kekuatan satu pengertian buat kita semuanya. Amin. Mari kita menjadi orang sabar supaya kita bisa disebut seorang yang melebihi seorang pahlawan. Yes. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk Garo, istriku yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini tentang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, orang yang sabar itu memang sangat lama menderita. Memang orang sabar itu pasti menderita.
menderita dalam banyak hal, sakit hati, ya kan? Perasaan, bisa fisik juga. Terus kemudian kehilangan bisa kita rasakan, kerugian-kerugian harusnya untungnya kita, malah orang lain yang sikat. Nah, jadi kehilangan semua. Kesabaran itu bisa terjadi, semua yang kita miliki hilang. Memang Tuhan izinkan bisa itu terjadi. Tetapi tidak selamanya. Karena Alkitab berkata, lama menderita bukan berarti tidak ada nanti pencerahan hidup. Ada, pasti ada waktunya. Hanya saja long suffering, sabar itu, lama menderita, itu yang orang rata-rata KO-nya di jalan tuh di situ. Kalau itu saya maklumi lah. Orang bisa kadang-kala lemah, turun ya kan, mentalnya down, ya toh. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita menang, wah itu kita lebih dari pahlawan. Saya tidak tahu apa yang sekarang dialami jemaat dalam menguji kesabaran, saya nggak tahu. Tetapi firman Tuhan hari ini biarlah menguatkan, meneguhkan kita semua. Bahkan mungkin di antara kita ditegur. Dinasehati Tuhan mungkin malam ini. Oh, luar biasa sekali jemaat Tuhan. Ya, Tuhan sangat sayang kepada kita semuanya. Jadi, kuatkan, teguhkan jemaat, hati Anda, long suffering, sabar. Lama menderitanya, nggak cepat. Jadi prosesnya lama, nggak apa-apa. Atau proses sebentar itu terserah Tuhan. Namanya sabar itu lama menderita. Nggak enak jemaat. Saya berapa kali bicara sama jemaat Tuhan, dari tahun 2004 sampai 2019, saya mengalami yang namanya fitnah di depan umum. Itu sudah saya alami. Ngomong-ngomongan kayak gitu itu yang nggak bener, ya, menghancurkan nama baik. Long suffering soal kehilangan segalanya, itu. Saya pernah mau dibunuh. Tetap sabar. Tidak mudah jemaat. Sakit. Tapi engkau sedang mengalami kemerdekaan. Engkau sedang menguasai situasi. Anda sedang menguasai diri Anda sendiri dan Anda sedang menguasai orang itu. Menguasai orang itu bukan berarti menguasai engkau punya kekuatan lalu engkau taklukkan dia dengan ototmu, kekuatanmu, dengan emosimu. Tapi kekuatan di situ menaklukkan dia adalah ketika kita sabar. Engkau sedang menaklukkan orang itu. Dan Anda percayalah, Anda tidak akan punya musuh dimanapun Anda berada. Kalau dia yang memusuhi kita, padahal kita udah sabar, itu salahnya dia, bukan salahnya kita. Anda tidak akan punya musuh satu orang pun. Saya kalau jalan ke seluruh Indonesia, saya tidak punya musuh satu orang pun di bumi ini. Dimusuhi, ya. Tapi saya bukan membuat permusuhan. Tuhan memberkati, mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu yang dahsyat. Kami harus sabar. Orang sabar banyak pengorbanannya. Dia seorang pahlawan. Lebih dari seorang pahlawan. Dia berhasil, maka kemenangan akan dia terima. Kalau kemenangan dia terima, maka seorang pahlawan, dia tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan fisiknya dalam hal fokus. Bukan berarti kami tidak butuh. Pahlawan waktu berperang, dia butuh makanan. Tapi fokusnya bukan di makanan di itu. Tetapi fokusnya bagaimana kemerdekaan itu direbut dan penjajahan itu bisa diusir. Sama, selama ini apa yang menjajah hidup kami? Mungkin mudah emosi, mungkin kami mudah ragu-ragu kepada Tuhan, mungkin kami terlalu takut menghadapi hidup. Itulah yang menjajah kami selama ini. Tetapi hari ini firman Allah, kami bisa menang. Kami bisa seperti pahlawan merebut kemenangan. Dan kami menguasai rasa takut. Kami bisa menguasai penjajah itu. Kami bisa menguasai rasa khawatir yang berlebihan. Yang
Kami bisa menguasai rasa cemas yang mengancam damai sejahtera kami. Fokus kami adalah merebut kemenangan. Kami mau memenangkan suami kami. Kami mau memenangkan mertua kami. Kami mau memenangkan orang tua kami. Kami mau memenangkan saudara-saudari kami atau famili kami. Itu tujuan kami, bukan fokus pada sakit hati atau kami fokus kepada perasaan diri kami sendiri untuk kepentingan kami sendiri. Tapi seorang pahlawan, dia sabar, dia rela tidak makan di medan perang. Karena dia mau supaya bangsa di mana dia tinggal, orang lain bisa menikmati kemerdekaan itu. Kalaulah pahlawan-pahlawan pejuang Indonesia waktu itu tidak sabar, mereka semua mudah menyerah dengan situasi yang mereka hadapi atau kebutuhan-kebutuhan lahiriah mereka, kebutuhan makan mereka, maka mereka akan mundur dan tidak akan terjadi kemerdekaan yang saat ini kami nikmati, kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami bisa mengenangnya, mengingat jasa mereka, dan itu sangat berkesan. Hasil kenikmatan kemerdekaan itu yang kami nikmati tidak lepas dari perjuangan pahlawan dulu. Sama, kalau kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, mertua kami, anak kami mau menikmati kemerdekaan itu, kami harus merebut kemerdekaan itu. Kami harus berjuang, kami harus menang dari segala situasi. Maka kami menjadi orang-orang seperti yang firman-Mu katakan, aku mau Tuhan, kami mau. Aku mau Yesus seperti Engkau, yang Engkau mau dalam hidup ini. Soal mampu atau tidak mampu, kami nggak ngurus, tapi kami mau berjuang. Kami mau berjuang. Keluarga Jemaat Kristus Overseas menjadi jemaat yang tangguh. Dalam nama Yesus, bukan menjadi jemaat yang cemen, bukan menjadi jemaat yang mudah goyah jatuh hanya oleh karena urusan perut, hanya karena urusan rumah tangga, hanya karena urusan-urusan lahiriah. Semua kami bisa kuat bertahan dari segala situasi. Karena kami pasti kalau berhasil memenangkan orang-orang terdekat kami atau kami menang dari penjajahan-penjajahan hidup kami sendiri, maka kami akan dikenang orang. Dan kalau kami dikenang orang, maka orang yang bersama dengan kami pun akan ikut berjuang seperti kami. Memang Tuhan tidak mudah. Alkitab juga mencatat itu tidak gampang. Itu perlu yang namanya penyalipan daging atau sangkal diri. Pikul salib. Tetapi yang engkau inginkan adalah siapa yang mau. Terima kasih Bapa. Aku mau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sudah terbukti Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih semuanya Bapa. Berkati firman-Mu ini, aku percaya dalam hati kami semua masing-masing. Mereka yang mendengarkan malam ini, Roh Kudus akan terus berbicara di hati kami semuanya. Mengingatkan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-Mu akan diterangi oleh firman-Mu jalan-jalan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus sama berdoa. Aku juga berdoa dan mengucap syukur untuk semua pemberian kasih dari jemaat-Mu. Itu juga merupakan satu tanda bahwa mereka juga mau berkorban. Pahlawan itu juga mau berkorban dengan segala yang dia miliki, yang bisa dia miliki. Terima kasih Tuhan. Dia memberikan hidupnya bukan berarti dia tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan. Dia memberi karena dia sudah memberikan pertimbangan yang besar. Sehingga dia pahlawan itu menyerahkan nyawanya dan segala yang dia miliki. Terima kasih. Aku percaya jemaat Tuhan yang sudah memberi sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka. Karena mereka mencintai Tuhan, tidak ada yang lain. Jemaat-Mu memberi bukan supaya dipuji orang. Kalaupun jemaat-Mu ada yang memberi paling banyak, Bapak, mereka bukan itu yang mereka cari. Tetapi karena mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun yang mereka lakukan buat Engkau, buat kami semua. Mereka berkorban bukan untuk saya,
tapi mereka berkorban untuk seluruh keluarga jemaat Kristus yang ada di berbagai negara yang mendengarkan YouTube ini. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Tolong Tuhan terus tambah-tambahkan hati mereka yang suka memberi. Dalam nama Yesus. Dan juga aku berdoa untuk yang sakit hari ini. Bapa, terpujilah Bapa, segala sesuatu baik adanya. Situasi segala kehidupan kami bisa kami hadapi karena Tuhan bersama kami. Aku minta sungguh-sungguh Bapa, kalau itu untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekitar jemaat-Mu ini, sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Kalau untuk meneguhkan firman Allah di hadapan jemaat-Mu, firman-Mu itu, maka sembuhkanlah firman-Mu diteguhkan di antara mereka. Sehingga di antara jemaat-Mu yang sakit, mereka akan bersaksi bahwa Yesus benar-benar ada. Yesus Kristus berfirman, ya dan amin. Nyatakan, ya Tuhan, sembuhkan jamahlah dengan perbuatan-Mu. Obat-obat atau dengan cara kuasa-Mu langsung mampu menyembuhkan mereka. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan, untuk semua pekerjaan usaha jemaat Tuhan. Baik itu dari suami mereka, baik itu dari istri mereka. Tuhan, hamba berdoa jadikan berhasil. Tuhan bersama dengan mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, apapun bentuk pemberian kasih jemaat-Mu, baik itu persembahan, baik itu bentuk pemberian yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih juga Bapa untuk jemaat-Mu yang sudah berkorban dari dana misi yang akhirnya terbagi kepada orang-orang yang membutuhkan obat-obatan dan kebutuhan lainnya, makanan mereka di tempat pelayanan. Tuhan, terima kasih. Mereka sangat terbantu sekali. Ini sangat menyenangkan sekali Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Bapak, kami menyerahkan ibadah besok Minggu di jam pertama pagi dan malam. Tuhan, kami terus membawa doa ini di hadapan-Mu, perkenanan-Mu terus atas ibadah kami Tuhan, sehingga hadirat-Mu menguasai penuh dan kami semuanya diberkati melalui ibadah ini Tuhan. Kami serahkan Minggu besok ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan di seluruh jam-jam ibadah yang ada, dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu turut bekerja di dalam segala situasi, segala hal, dan yang belum bisa memberi, Engkau tetap memberkati mereka semua tanpa terkecuali. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas ibadah malam ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau menyertai kami dan Engkau yang memegang kami. Bapa, hamba membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau melawat Indonesia. Engkau memberkati China di mana jemaat-Mu berada. Engkau melawat China Tuhan. Dan seluruh bangsa-bangsa kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah malam ini tidur bersama kasih-Mu malam ini Tuhan, sehingga besok kami bangun dan bersyukur dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima doa berkat. Engkau kuduskan hamba-Mu, perkenanan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus atas kita sekalian. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita
orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Terimalah berkat ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin.